Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Talim Mushola Al-Jannah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Yasin dan juga para pengurus mushola yang lain dan para tokoh masyarakat, para hujjaj, remaja dan ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini di malam Sabtu sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita besar manfaatnya buat kita sekalian dan semoga Allah membalas kehadiran ini dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini memasuki hari keempat, malam keempat dari bulan Zulhijjah ya. Jadi nanti nih ya, seminggu lagi, bahkan nggak seminggu dah, lebih kurang, kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Nah, malam hari ini saya akan membahas tentang kurban. Tapi sebelumnya saya ingin menerangkan juga tentang kelebihan dari bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ini saudara-saudara disebut dalam istilah agama Ashhurul Hurum. Artinya bulan-bulan yang dihormati. Di dalam agama ada 4 bulan tuh yang dihormatin. Dulu di zaman Nabi ya, dan bulan tersebut di zaman sebelum Nabi, zaman jahiliyah, orang jahiliyah pun menghormati. Jadi ketika datang bulan tersebut, yang tadinya perang berhenti dulu. Begitu. Dan mereka nggak berani mengadakan semacam pertempuran dan pertumpahan darah. Karena mengingat bulan tersebut bulan terhormat, yaitu ada 4 bulan ya. Kan ada ayat Quran itu, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra, itu sesungguhnya jumlah bulan di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 ada 4 yang dihormati. Nah, di antara yang 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan. Ya, 4 bulan yang dihormati, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang ini Zulhijjah. Kalau nggak salah ini malam keempat begitu. Ya. Jadi saudara-saudara memasuki bulan Zulhijjah itu kita disuruh beribadah katanya. Ya. Artinya kalau kita ibadah pada bulan Zulhijjah ini, khususnya di 10 dari bulan Zulhijjah, terhitung dari tanggal 1 sampai 10. Ini yang disebut dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashar, demi subuh dan demi malam-malam yang 10. Ada kita kenal dulu di bulan Ramadan, ada 10 terakhir. Itu pun juga malam hebat, karena di situ kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar. Kalau ini 10 pertama, ya, kebalikannya 10 pertama dari bulan Zulhijjah itu dia punya keistimewaan. Maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashar, demi subuh dan demi malam-malam yang 10, dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Allah bersumpah karena malam tersebut dan siangnya merupakan malam dan siang yang hebat, yang punya kelebihan ya, tersendiri. Sehingga Nabi mengatakan kalau kita beribadah pada malam tersebut pahalanya beda. Ya, berbuat kebaikan apa aja, berbuat kebaikan apa saja di 10 hari tersebut, dari tanggal 1 sampai 10, faedahnya, manfaatnya, pahalanya berbeda dengan hari-hari yang lain. Misalnya kita zikir, kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, kita sholat sunat, kita bersedekah, itu beda itu dibandingkan hari-hari yang lain. Maka tuh ada hadis ya diterangkan bahwa tidak ada hari yang paling bagus untuk berbuat baik, nah kecuali
di 10 hari tersebut. Kata sahabat, bagaimana wahai Nabi kalau dibandingkan berperang di medan perang? Ya, Nabi menjawab, walaupun dibandingkan ibadah berperang di medan perang, begitu. Masih cakepan beribadah di hari 10 tersebut, begitu. Kemudian Nabi bersabda lanjutannya, kecuali dia berperang di medan perang, kemudian mati syahid. Jadi nggak kembalilah ke kampungnya, ke tanah airnya. Dia meninggal di medan perang. Itu memang paling gede pahalanya katanya. Kalau dia ikut berperang, kemudian dia selamat, kembali ke rumah selamat, masih lebih hebat kita beribadah pada 10 hari tersebut. Jadi begitu tinggi nilainya, begitu besar. Maka dari itu patutlah ya, dari kemarin tuh dianjurkan kalau mau berpuasa sunat. Maka tuh yang bagus dianjurkan puasa sunat dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebaran. Itu ibadah yang dianjurkan. Ya ibadah yang lain yang lebih gampang ya seperti bertahlil, bertakbir, bertahmid, berselawat. Ya, ibadah yang lain ya bersedekah, berbuat baik. Ya, itu pahalanya melebihi ya, dibandingkan kalau dikerjakan di hari-hari yang lain. Nah, di antara 10 hari ini yang paling bagus ada lagi biangnya itu. Biangnya tanggal 9 Zulhijjah. Itulah yang disebut hari Arafah. Hari Arafah biangnya itu dari yang 10. Ya, hari Arafah itu ya, hari Arafah kan hari orang-orang yang berkesempatan ibadah haji berwukuf. Nah, kita yang nggak pergi haji itu disunatkan berpuasa. Ya, tadi kan saya bilang kalau bisa dari tanggal 1 sampai 10. Begitu. Ya, setengah 10-nya lebaran. 1 sampai 9. Nah, ada juga yang ngerjain 2 hari doang. 8 sampai 9. Ada juga yang ngerjain 1 hari doang. Ada juga orang yang nggak ngerjain sama sekali. Ya namanya sunat mau dibilang apa? Kalau Ramadan wajib, ini sunat begitu. Maka kalau Anda nggak mengerjakan 2 hari, kerjakanlah sehari. Tahun ini jatuh hari Kemis, hari Arafah. Ya, hari Arafah, hari Kemis. Jadi malam Kemisnya nyaur. Ya, siangnya puasa, maghribnya takbiran. Kemudian niat puasanya gampang. Ya. Jadi kita mengatakan nawaitu shoma ghadin an yaumi Arafah. Mungkin agak sulit begitu. Saya niat puasa besok dari hari Arafah. Ya boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa niatnya. Ya. Jadi boleh juga nawaitu sunnat saum lillahi ta'ala begitu. Jadi besok saya puasa sunat karena Allah. Dah nggak disebutin hari Arafah. Besok saya puasa sunat karena Allah. Udah jadi begitu. Mau ditambahin besok saya puasa sunat hari Arafah. Jadi gampang lah. Yang gampang sih besok saya puasa sunat. Udah jadi. Ya pasti karena Allah, mau karena siapa? Nah itu puasa hari Arafah 1 hari. Ya. Nah kemudian tanggal 10-nya malam takbiran, siangnya lebaran. Lebarannya hari Jumat begitu. Nah di hari raya Idul Adha ini ada ibadah yang hebat sekali, yaitu ibadah untuk memberikan kesempatan kepada orang lain supaya menikmati daging. Itulah penyembelihan hewan kurban. Nah ini saya mau bahas tentang penyembelihan hewan kurban sampai Isya ini. Ya, bahasannya ini nggak keluar insya Allah ya. Saudara, kurban merupakan peraturan Allah bagi setiap umat. Jadi bukan umat Nabi Muhammad doang yang disyariatkan berkorban. Umat-umat terdahulu juga disyariatkan berkurban. Bahkan di manusia pertama, yaitu si Qabil dan Habil, putra Nabi Adam.
Nabi Adam punya putra ini, ya, yang namanya tenar ini, Qabil sama Habil. Kemudian keduanya ini kalau nggak salah ceritanya kasarnya berebut, ya, berebut yaitu calon istri. Cerita singkatnya, Nabi Adam suruh masing-masing berkorban, masing-masing berkorban. Maka si Habil kebetulan dia sebagai peternak, dia berkorban dengan seekor kambing. Kambing yang dicari itu yang paling bagus sama si Habil. Ya, diambillah kambing yang paling bagus, yang paling gemuk. Ya, kemudian disembelih, ditaruh di atas gunung, ya, di bukit begitu. Zaman dulu tuh diceritakan kalau korbannya diterima, datang api dari atas. Api dari atas ngeliuk-ngeliuk begitu. Kemudian mengambil korban si Habil yang tadi berbentuk seekor kambing kibas. Kalau si Qabil dia sebagai petani bukan peternak. Dia carilah gandum. Cuman nih Qabil ini memang dari pertama dia udah rade-rade begitu. Dari pertama dia suka ngelawan sama Nabi Adam. Menolak keputusan-keputusan yang dibuat oleh Nabi Adam. Maka si Qabil dia sebagai petani mengambil gandum. Cuman tadi dia punya sifat kurang bagus. Diambil gandum yang paling jelek. Dari ngambil gandum aja itu kan udah buruk sekali dia. Ngambil gandumnya itu dipilihin. Pilihin yang gabuk-gabuk katanya. Kenal gabuk, kempen-kempen, ya, dipilihin gandum yang kempen, isinya nggak ada atau ada isinya kecil. Kemudian si Habil ya mengambil itu gandum yang kempen-kempen, kalau ada yang bagus dikeluarin, dia mau ambil yang kempen-kempen aja. Ya, kemudian ditaruh di atas bukit, datang api, nggak dimakan tuh, dicuekin sama api. Itu menggambarkan korbannya enggak diterima. Maka si Qabil marah dia. Kok si Habil korbannya diterima? Korban saya enggak diterima. Akhirnya ngancam si Habil. Habil jadi sasaran. Dibilang, saya akan bunuh engkau wahai si Habil. Si Habil jawab, bahwa yang diterima itu yang bertakwa, yang ikhlas begitu. Mungkin lu nggak ikhlas kali nggak diterima begitu. Akhirnya si Qabil makin marah, dibunuhlah si Habil. Itulah pembunuhan pertama kali. Pembunuhan pertama kali di muka bumi, yaitu si Qabil membunuh si Habil. Ya. Ini diceritakan di dalam Al-Quran ini, dalam surah yaitu Al-Maidah ini. Al-Quran menceritakan singkat doang ini. Ayatnya berbunyi, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Artinya bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka berita kisah dua anak Nabi Adam. Ceritakanlah dengan benar begitu. Id qarraba kurbana, ketika keduanya menyuguhkan kurban. Nah, ini cerita Idul Kurban ini, kurban ya. Id qarraba kurbana, ketika keduanya berkorban. Artinya menyerahkan yaitu suguhan korban. Yang tadi saya bilang, kalau si Habil diambil kambing yang paling bagus, bukan yang paling jelek. Gitu. Kalau si Qabil malah ngambil udah gandum, ya, kan gandum ame kambing kan mahalan kambing. Udah gandum yang murahan dibandingkan kambing, dipilihin yang jelek-jelek lagi. Itu keduanya berkorban itu diterangkan. Maka Allah ceritakan lagi, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Cerita singkatnya, diterima dari salah satu, ditolak dari yang lain. Begitu bahasa singkatnya. Diterima dari salah satu, ditolak dari yang lain. Artinya yang diterima korbannya si Habil.
yang berbentuk seekor kambing kibas. Yang ditolak oleh Allah korbannya si Qabil yang berbentuk gandum yang gabu-gabu begitu. Maka si Qabil kan marah. Itu Al-Quran menceritakan qala la'aqtulannak, berkata si Qabil, saya akan bunuh kamu. Main-main dia. Udah kesetanan udah. Gara-gara nggak diterima korbannya, yang jadi sasaran saudaranya, bukan ngelihat salahnya di sendiri, ngancem, dibilang la'aqtulannak, sungguh saya akan bunuh engkau. Tapi si Habil nggak ngelawan, dia. Ya. Maka dikatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Si Habil nggak ngelawan, cuman mengatakan hanya saja yang diterima itu korban dari orang yang bertakwa. Yang diterima itu korban dari orang yang ikhlas. Maka dalam berkorban harus ikhlas. Ya, kalau enggak ntar jadi kayak Habil lagi, nggak diterima kan begitu. Itu saudara-saudara cerita korban di zaman Nabi Adam udah ada jadinya, udah ada. Maka diceritakanlah si Qabil membunuh si Habil. Ya. Itu manusia pertama yang membunuh. Ada hadis Nabi itu menceritakan bila mana terjadi pembunuhan di dunia, maka si Qabil ikut andil dosa. Waduh. Bila mana terjadi pembunuhan di dunia ini, maka si Qabil ikut andil dosa. Loh, apa sebabnya nih? Nabi mengatakan dia yang nyontoin. Dia pertama kali yang nyontoin pembunuhan. Maka si Qabil setiap kali ada pembunuhan, dia akan mendapat dosa terus. Maka dari itu jangan nyontoin yang jelek. Kalau nyontoin yang jelek, orang ikutin, yang ngikutin dapat dosa, yang diikutin dosa juga, ada andilnya. Contohinlah yang bagus-bagus. Kita dapat pahala, yang ngikutin dapat pahala. Kita di samping berbuat baik dapat pahala yang lain, pahala nyontohin. Ya. Kalau keburukan begitu juga, di samping kita berbuat dosa, itu dapat dosa, kemudian orang lihat, orang ikutin, jadi contoh, maka kita dapat dosa lagi. Setiap orang ngikutin dapat dosa lagi. Itu yang repot. Kayak si Qabil tadi. Setiap terjadi pembunuhan, maka si Qabil mendapat andil dosa. Itu saudara-saudara korban di masa Nabi Adam. Ya. Nah, Al-Quran juga menceritakan korban yang terjadi di masa Nabi Ibrahim. Itu udah ribuan tahun, itu jaraknya itu antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, diceritakan tuh oleh Al-Quran ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dia pernah mimpi, yaitu mimpi menyembelih putranya, namanya Ismail. Dulu kan Nabi Ibrahim punya istri, yang pertama Sarah, ya, yang kedua Hajar. Nabi Ibrahim ini dari istri Hajar punya anak namanya Ismail. Dari istri Sarah punya anak namanya Ishak. Maka Ismail bin Ibrahim, Ishak bin Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim sedang sayang-sayangnya nih anak yang namanya Ismail, ya, dia mimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Ingat, mimpi para nabi adalah wahyu. Kalau kita mimpi ya macam-macam lah. Bisa jadi mimpi kesemsem kata orang. Ada mimpi dipermainkan ame setan. Bisa juga mimpi semacam ilham. Tapi kalau mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya. Ya, Nabi Ibrahim sebagai rasul yang lurus, ya, maka melaksanakan hal itu. Ya. Sedangkan anaknya ini yang namanya Ismail baru gede. Ya, baru gede, disayang banget begitu. Ada yang bilang umurnya sekitar antara 7-13 tahun. Tapi karena ini perintah,
Nah, Nabi Ibrahim berbicara dulu tuh kepada putranya. Ini diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai." Tatkala Ismail mencapai umur dewasa. Tatkala Ismail udah menjadi orang yang besar begitu ya. Udah dewasa begitu. Ada yang bilang umur antara 7-13 tahun. Ada diartiin juga udah mencapai umur sanggup berusaha. Sanggup bekerja begitu. Udah gede udah. Bukan anak kecil lagi. Ya. Jadi itu arti falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai. Tatkala Ismail sampai pada umur sanggup berusaha. Ya. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, qala ya bunayya, begitu. Berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya saya bermimpi semalam bahwa saya menyembelih kamu. Serem juga nih ujian Nabi Ibrahim. Menyembelih anak, begitu. Tapi sekarang hati-hati ya, jangan sampai setiap mimpi diikutin lagi. Nggak bisa itu, harus yang diikutin tuh agama. Kan ada juga tuh orang-orang katanya yang pengen punya ilmu hitam apa ilmu putih, tahu? Kuburan digali. Nah orang yang mati disuruh kuburin malah. Kuburan digali kan haram itu. Ya, kan fardu kifayah nguburin orang yang udah mati, ini malah digali. Dibuat apa tahu? Apa pocongnya mau diambil buat jimat. Nah itu nggak benar itu. Jadi itu udah kacau balau itu orang. Jadi nggak boleh sembarangan kita ngikutin mimpi kita. Kalau Nabi emang wahyu, kalau kita kebanyakan permainan setan. Setan mempermainkan kita. Maka tuh ada hadis, kalau mimpi buruk beludalah kamu ke kiri sambil mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu dah 3 kali. Mimpi yang jelek gak enak banget semalam. Berudah ke arah kiri ya, sambil mengucap auzubillahi minasyaiton, saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Begitu. Kalau Nabi Ibrahim mimpi, ya itu sih bener-beneran wahyu. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim mimpi bahwa dia akan menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahu. Kata ayahnya ini Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail, sungguhnya saya melihat di dalam tidur, maksudnya mimpi. Sungguhnya saya mimpi bahwa saya menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Pikirkanlah bagaimana pandangan kamu wahai Ismail. Jadi Nabi Ibrahim kayak semacam musyawarah. Soalnya serem sih masalahnya. Motong orang, motong kambing beres. Ini motong orang ini, anaknya lagi disuruh potong. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, fanzur madza tara. Lihat, pikirinlah wahai anakku, bagaimana pendapat kamu? Apa jawab anak? Qala ya abatif alma tu'mar. Berkata anak, wahai bapak, kerjakan apa yang diperintahkan. Waduh, hebat sekali nih anak Ismail. Ini anak berbakti ini. Ismail juga tahu bahwa ini wahyu, perintah Allah. Kalau perintah Allah saya disuruh disembelih ya siap begitu. Begitulah seorang hamba yang baik, tunduk kepada Allah secara total. Begitu. Ini zaman sekarang disuruh sholat hingga sembahyang. Mau dikata apa? Disuruh puasa digegares terus. Nabi Ismail nggak tanggung-tanggung. Ya, Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun gak berani, musyawarah dulu sama nih anak. Nih anak apa tanggapannya? Kerjakan wahai bapak. Itu, kerjakan wahai bapak. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan wahai ayah. Ya. Kelak engkau akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar. Artinya kelak nanti wahai bapak engkau melihat saya termasuk orang yang sabar, siap menghadapi ujian.
Jadi kata Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau wahai Bapak akan mendapatkan saya insya Allah termasuk orang yang sabar. Itu setelah itu memang selesai itu ceritanya Al-Quran, nggak diterusin lagi. Tapi jalan ceritanya itu diterangkan dalam tafsir katanya. Maka Nabi Ibrahim itu mengambil pisau, ya, ingin menyembelih Ismail. Tahu-tahu ya, Ismail ini Allah ganti dalam berbentuk kambing kibas katanya. Ya, itu kekuasaan Allah dah, ya, kekuasaan Allah. Jadi Ismail ditarik, yang ada di situ tempat Ismail adalah seekor kambing. Ya. Itu diterangkan di dalam Al-Quran tuh ujungnya wapadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Nabi Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ditebus, ditukar. Jadi Nabi Ismail Allah tukar dengan seekor kambing yang besar. Ada ulama tafsir mengatakan bahwa kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah kambing yang disembelih oleh putra Nabi Adam yang namanya Habil. Tadi kan kambing itu kan dimakan sama api, ya, ngeliuk-ngeliuk tuh api diangkat ke atas. Ya. Nah giliran Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya Ismail, Allah ganti Ismail dengan kambing yang tadi. Begitu. Maka dikatakanlah dan kami tebus Nabi Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu cerita berkorban di masa Nabi Ibrahim. Jadi zaman Nabi Adam, terus sudah zaman Nabi-Nabi berlanjut ke Nabi Ibrahim, ada ceritanya dalam Al-Quran, terus sudah sampai ke bawah berlanjut. Nah sekarang cerita di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi korban ini turun-temurun berlaku begitu. Nah tentang berkorbannya Nabi, ya itu yang banyak menceritakan di dalam hadis. Walaupun ada ayat Quran itu yang memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik, maka sholatlah untuk Tuhan kamu hai Nabi Muhammad. Ada yang mengartikan sholat Idul Adha, ada yang mengartikan sholat 5 waktu, ada yang mengartikan semua sholat. Yang penting sholatlah ikhlas karena Allah. Kemudian wanhar, arti wanhar sembelihlah hewan kurban. Kalau dibilang berkorbanlah, ntar ada yang paham berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban pikiran, nggak jadi korban kambing dah. Enggak, itu kata-kata wanhar ya, adalah artinya sembelih, potong begitu. Kalau diartiin berkorbanlah masih nggak jelas kalau saya bilang. Sembelihlah hewan kurban, itu yang jelas. Wanhar. Ya, jadi fasholli li rabbika wanhar. Itu ayat yang memerintahkan ya kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkorban. Maka itu diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi, beliau berkorban. Di antaranya ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat Anas. Diceritakan oleh Anas, dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini. Nabi pernah berkorban dengan 2 kambing kibas. 2 kambing kibas yang warnanya dauk. Kenal dauk? Artinya yang berwarna putih bercampur hitam. Apa namanya itu dah? Ya. Kemudian kata si Anas, paroaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Kata Anas, saya melihat Nabi meletakkan kakinya ya di atas leher kambing. Yusammi wa yukabbir. Beliau membaca bismillah dan membaca takbir, fazabahahuma biyadih. Nabi sembelih dengan tangannya. Nah ini hadis menjelaskan bahwa Nabi berkorban. Ya. Ada lagi tuh riwayat menceritakan sampai-sampai Nabi berkorban ratusan onta, bukan satu doang. Ya. Jadi beliau memotong, akhirnya beliau agak merasa letih, disuruh terusin Imam Ali. Jadi pernah beliau berkorban ratusan ekor onta. Ya. Tadi ini dalam hadis diceritakan 2 ekor kambing kibas. Ya. Ya. Jadi itu saudara-saudara tentang Nabi Muhammad SAW berkorban ya, dengan 2 ekor kambing kibas.
Nah ini diteruskan lagi ini, ya, diteruskan lagi oleh sahabat Nabi, termasuk putri Nabi yang namanya Fatimah itu. Ya, diceritakan tuh di dalam hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Fatimatu qumi ila udhiyatik, wahai Fatimah, ayo bangun saksikan ya, hewan kurban kamu. Fashhadiha, saksikanlah ya, penyembelihan hewan korban kamu. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ayu farolaki masalapa min zunubiki, rawahul Bazzar. Sesungguhnya setiap satu ketelan darah ketika disembelih hewan kurban, setiap itulah diampunin dosa-dosa kamu. Darahnya aja bermanfaat mengampunin dosa. Bulu-bulunya dihitung semuanya, apalagi dagingnya yang orang makan. Begitu. Disuruh berkorban itu. Jadi itu contoh. Nabi berkorban, putrinya berkorban, sahabat-sahabatnya juga berkorban, menyembelih hewan kurban. Jadi saudara-saudara, menyembelih hewan kurban ini termasuk perintah Allah bagi syariat-syariat semuanya. Syariat Nabi Adam, syariat Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad SAW juga ada syariat penyembelihan hewan kurban. Bahkan kalau bisa diterangkan ala ahli kulli baitin udhiyah. Hendaklah setiap tahun itu dalam keluarga ada yang menyembelih hewan kurban. Setiap tahun kalau bisa. Dalam satu keluarga paling kurang 1 ekor kayak begitu. Kalau bisa setahun ada yang berkorban, entah bapaknya, entah istrinya, entah buat anaknya, minimal atu tiap tahun. Jadi jangan sampai ada kepahaman bahwa berkorban itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, saudara-saudara. Itu enggak pas itu pemahamannya. Enggak pas kalau ada orang paham bahwa berkorban sekali seumur hidup. Dibilang kan udah berkorban dulu, udah nggak korban lagi, itu nggak salah itu. Ya, dulu berkorban sekali, nanti datang hari raya Idul Kurban ya korban lagi begitu. Sama dengan sembahyangnya. Sembahyang Idul Adha kan setiap tahun kita sembahyang, emang sekali doang. Nggak ada yang bilang kan, dulu saya udah sembahyang Idul Adha, tahun ini nggak sembahyang lagi dah, nggak ada yang bilang begitu. Bahkan orang kalau sembahyang Idul Adha atau Idul Fitri, waduh semangat banget. Iya. Jam 5:30 juga ada di masjid dah, di musola, pakai jas lagi, takbir. Keren banget sudah. Keren saudara-saudara kalau sembahyang Id. Tapi nggak ada kan yang bilang, dulu udah pernah sembahyang Idul Adha, maka nggak sembahyang lagi. Pasti disembahyang lagi. Kurban begitu juga. Dulu udah pernah berkorban, sekarang ada rezeki, berkorban lagi. Kalau ada rezeki, ya. Bahkan ada ulama nih yang lucu katanya, yang nggak mampu berkorban dengan kambing, bolehlah berkorban dengan ayam. Kalau perlu ayam jago kali, yang gede. Hampir begitu, menggambarkan ya orang-orang miskin yang pengen berkorban, nggak usah sedih, dia bisa berkorban dengan ayam jago. Artinya mendorong supaya berkorban. Jadi setiap tahun disunatkan hendaklah berkorban bagi yang mampu. Di dalam satu rumah ada tuh satu orang yang menyembelih hewan kurban. Tadi saya lihat habis datang ada kambing tuh atu di samping tuh. Baru atu ya? Iya, mungkin ntar ada yang nambahin kali. Insya Allah kan kita nggak tahu, lagi masih seminggu lagi. Minggu lagi. Ngurusinnya repot emang, seminggu lagi. Ngempaninnya, rumput susah lagi kan begitu. Yang ada tanah pasir. Rumput tak habis. Susah saudara-saudara ya. Yang penting ya menyusul. Waktunya masih lama, ya boleh dipikirin dari sekarang. Itu saudara-saudara uang yang kita keluarkan untuk membeli hewan kurban, itu uang yang berkah, itu uang yang pahalanya besar sekali.
kan begini ya, daging itu kan makanan yang lezat, lauk yang enak begitu. Semua orang seneng sama daging, kecuali yang pantang kali, karena punya penyakit kan begitu. Yang normal semuanya senang sama daging. Kalau ada orang disuruh pilih daging sama tahu, oh pilih yang mana? Kalau dia waras sih, dia sehat, pilih daging saudara-saudara, kan begitu. Jadi daging itu sesuatu yang lezat katanya. Jadi kalau kita berkorban, kita bagiin dagingnya, memberikan kesempatan kepada orang yang jarang-jarang makan daging, biar dia merasakan nikmatnya makan daging. Lagi daging itu kan memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu ada semacam ilmu kesehatan mengatakan tuh setahun dibutuhkan daging 8 kilo begitu. Bukan 8 kilo dimakan langsung semuanya, bukan. Selama setahun tuh dibutuhkan 8 kilo minimal itu. Ya, nanti mungkin seminggu sekali kali makan daging kan begitu. Biar badannya sehat. Masih mau makan bulu ayam mulu. Ya kecuali emang nggak punya duit itu sih nggak ada apa-apa dah. Ini ada duit udah mampu. Ya sewaktu-waktu ya makan daging kan begitu. Nah ini dengan adanya penyembelihan hewan kurban memberikan kesempatan orang untuk merasakan nikmatnya daging. Karena kan daging itu kita tahu harganya mahal. Tadi saya tanya istri saya, harganya bang saya 120 sekilo. Katanya juga saya nggak pernah beli daging, kerjaannya gegares doang. Saya ini nggak pernah beli beras, saya. Cuman makan nasi mulu, nggak pernah beli daging, tapi makan daging kan begitu. Iya bini beli daging pakai duit kita, kan duit siapa? Walaupun nggak pernah beli, ya kan. Jadi begitulah saudara-saudara. Yang penting daging adalah lauk yang lezat. Semua orang senang, khususnya bagi yang sehat begitu. Kalau yang sakit disuruh pantang, ya pantang. Ya, jangan neko-neko. Gitu. Ntar bikin bahaya lagi. Saudara, dengan kita berkorban, ini berarti kita deketin diri kita kepada Allah. Itu kata-kata kurban itu kan bahasa Arab, kurbanan tadi. Dari kalimat korobah, artinya dekat. Orang yang berkorban berarti didekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat kepada Allah menguntungkan. Kalau dekat kepada manusia, jangan-jangan ya kita dieret kali, kan begitu. Tapi dekat kepada Allah menguntungkan. Apa untungnya? Allah akan kasih, Allah akan balikin. Minimal pahala, syukur-syukur dunia akhirat dibalikin. Begitu. Maka kurban itu menggambarkan orang dekat. Sampai-sampai ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Apabila seorang hamba dekat kepada Allah sejengkal, maka Allah dekat kepada dia 2 jengkal. Kan begitu hebat Allah itu membalas. Artinya balasan Allah lebih besar. Dan hebatnya Allah ketika dekat sama kita, bukan dia mau ngambil kita, malah kita mau dikasih, saudara-saudara. Itu hebatnya. Kemudian itu hadis lanjutannya, wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau si hamba dekat kepada saya, kata Allah, yaitu sehasta, saya akan dekat kepada dia sedepak. Selalu lebih dekatnya Allah kepada hambanya. Ini untuk menggambarkan Allah akan membalas dengan balasan berlipat-lipat. Begitu. Maka kita nggak takut tuh. Nggak takut bersedekah, nggak takut beribadah. Karena Allah akan kasih kepada kita. Dikasih dunia, dikasih akhirat. Yang paling hebat nanti dikasih sorganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelas tinggi dan paling tinggi itu sorga udah. Balasan yang paling hebat nanti di akhirat. Jadi saudara-saudara, berkorban itu hal yang bagus. Berkorban sangat dianjurkan. Maka dari itu dorongan agama untuk berkorban setiap tahun. Kemudian ini ada hal-hal yang penting lagi ini. Yaitu waktu berkorban, kita kadang-kadang ya maaf ini beli hewannya sembarangan. Ini yang gak bagus ini. Ya. Beli hewan korban yang memenuhi syarat. Begitu. Yang pertama dari segi umur. Itu umurnya kalau kambing ada istilah kupak kan. Iya, jangan yang masih muda belum kupak.
Ya kalau pakai umur itu katanya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Juga sapi, kerbau 2 tahun lebih. Kalau onta tuh 5 tahun dia. Kadang-kadang saya lihat ada sapi wetan kayaknya masih muda banget, lancur itu. Masih muda begitu. Itu yang nggak pas, tapi sih tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, namanya pahala sedekah. Cuman pahala berkorban nggak dapat kali. Kenapa nggak dapat? Karena menyalahi prosedur. Umurnya belum cukup. Ya. Jadi belilah sapi, kambing umur yang cukup begitu. Jangan asal-asalan. Lagi yang kedua ini yang penting lagi, jangan sampai berkorban dengan hewan yang cacat. Yang cacat begitu. Ya. Ada tuh hadis Nabi yang berbunyi arbaun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 macam hewan yang tidak memadai kalau dijadiin hewan kurban. Kenapa? Karena cacat. Ya, karena cacat. Nah, yang pertama yang sakit, jelas-jelasan sakit. Ya. Maksud jelas-jelasan sakit, ada sakit ringan, itu sih nggak apa-apa. Ya, kambing mungkin pilek nggak apa-apa kali ya, pilek doang, ente juga pilek, sering pilek. Tapi kalau sakit gudigan, sakit ini, sakit ono, wah, nggak kena itu dah. Itu nggak boleh tuh yang sakit. Kedua, yang matanya pecek alias buta sebelah. Kalau dua-duanya, keparahan lagi. Nggak boleh tuh yang matanya buta sebelah. Yang ketiga, yaitu yang pincang kakinya. Al-arja'ul bayyin. Ya. Artinya yang pincang, jelas-jelasan pincang. Cacat juga. Nah yang keempat, yang kurus banget. Ya, kambing kurus banget. Nggak doyan makan kali. Iya, tulang doang. Nggak bisa itu, kan dalam rangka membagi orang, yaitu daging, ya walaupun tulang juga dibagi, cuman kan hewannya yang gemuk. Itu kalau hewan gemuk, dagingnya gurih. Kalau hewannya kurus, aduh, nggak nikmat, kurang. Ya. Emang demikian saudara-saudara, maka agama dorong tuh, supaya hewannya yang gemuk. Ya. Jadi jangan asal hewan, harus pandai-pandai begitu. Itu kemudian lagi ini yang agak repot ini, jangan sampai kulitnya dijadiin upah. Bukan kulitnya doang sih, apa aja dah. Kalau mau upahin, baik yang motong kek atau yang bersihin atau yang ngurusin, upahin pakai duit. Kambing lain serahin, duit lain lagi buat upahnya. Jangan dibilang itu udah kebagusan gua kasih kambing, begitu ngomongnya. Mau minta upah, ini sih ngomongan nggak bagus ini. Jadi yang benar secara agama, kalau kita pengen upahin, kita ambil lagi tuh duit dari kantong kita. Ya. Apalagi ngasih sekarang, coba dipikirin dah. Kambing dikasih sekarang, sedangkan nyembelihnya seminggu lagi. Kambing kan perlu makan. Aduh, ini bagaimana? Kudunya tuh yang nyerahin, siapin semuanya. Nih buat beli rumput nih selama seminggu. Ya, kan begitu, keren itu. Jadi benar-benar itu penyembelihannya bagus menurut prosedur. Jangan kadang-kadang ntar dimintain upah di malah ngamuk-ngamuk. Minta upah, itu udah kebagusan gua kasih kambing. Aduh capek dah kalau begitu. Jadi emang dia nggak ngerti kadang-kadang. Nah, maka supaya mengerti begitu caranya diterangkan. Itu memang ada hadis mengatakan begitu, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya enggak sah begitu. Termasuk menjual dijadiin upah, enggak beda. Dijual kulitnya, dijual kepalanya, misalnya sama aja dengan sama aja dengan istilahnya tadi jadiin upah. Itu nggak beda itu, bagian hewan itu dijadiin upah, nggak boleh. Ya. Jadi usahakanlah ya, berkorban dengan yang mulus, berkorban dengan yang mulus. Ya.
Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas malam hari ini ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan pahala suratul Fatihah kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, ya, termasuk istri yang sudah wafat, ya, termasuk juga mertua. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.